Hari ini Otoritas Jasa Keuangan menggelar pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan atau PT IJK yang mengusung tema penguatan sektor jasa keuangan untuk percepatan pemulihan ekonomi melalui penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dan konferensi persnya digelar siang ini. Dan sudah ada rekan kami, jurnalis CNBC Indonesia Tito Bosnia yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Tito, apa saja yang menjadi poin-poin penting dalam acara PT IJK kali ini? Ya, Aneka, Otoritas Jasa Keuangan ini selesai menggelar pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan PT IJK yang digelar secara hybrid bertempat di Jakarta Convention Center pada 20 Januari 2022. PT IJK merupakan acara tahunan OJK yang menjadi sarana penyampaian arah kebijakan OJK kepada industri jasa keuangan, serta sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja OJK kepada publik. PT IJK 2022 mengusung tema penguatan sektor jasa keuangan untuk percepatan pemulihan ekonomi melalui penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sesuai tema tersebut, PT IJK tahun ini akan membahas berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh pelaku sektor jasa keuangan selama setahun ke depan atau di tahun ini. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan, tema dalam PT IJK ini relevan dengan sektor ekonomi dan keuangan yang masih dalam masa pemulihan di tengah pandemi COVID-19 yang melandai. Dalam konferensi pers usai acara ini digelar, industri jasa keuangan mengalami perbaikan yang signifikan. Wimbo mengatakan diantaranya mulai dari pertumbuhan kredit sebesar 5,2% secara tahunan di 2021, restrukturisasi kredit yang telah melandai sebesar 693 triliun rupiah di 2021 dibanding tahun sebelumnya sebesar 830 triliun rupiah, permodalan dana pihak ketiga yang terus meningkat dengan KAR sebesar 25,67% di 2021. Sementara itu di sektor pasar modal, pada 2021 kinerja IHSG tumbuh 10,10% secara tahunan ke level 6.581 dan kapitalisasi pasar saham Indonesia ini terbaik kedua di ASEAN pada tahun lalu yang mencapai 8.252 triliun rupiah. Sementara itu risiko kredit perusahaan pembiayaan stabil di tahun lalu ditopang oleh kebijakan restrukturisasi pembiayaan dengan NPF perusahaan pembiayaan sebesar 3,53% di 2021 dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,6%. Sementara itu industri keuangan digital juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan di 2021. Sementara untuk tahun ini, Wimbo Santoso mengatakan memang ada beberapa tantangan yang dihadapi di 2022, yakni varian Omikron yang masih menghantui, normalisasi kebijakan negara maju, hingga rantai pasok global yang terganggu dan mendorong kenaikan inflasi. OJK memproyeksi dan menargetkan di tahun ini 2022 memproyeksikan pertumbuhan kredit tumbuh 7,5%, pertumbuhan DPK sebesar 10%, pembiayaan sebesar 12%, hingga pertumbuhan aset asuransi jiwa dan reasuransi sebesar 4,66%. Dengan tantangan pemulihan ekonomi yang ada di tahun ini, OJK membuat prioritas kebijakan di 2022, diantaranya meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan, pengembangan sektor ekonomi baru, memperluas akses keuangan masyarakat, dan transformasi digital sektor jasa keuangan. Sementara itu di sisi lain sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan secara virtual dari Istana Bogor di acara ini dan menegaskan bahwa tahun 2022 sebagai momentum pemulihan ekonomi meskipun masih ada ancaman dari varian Omikron. Beberapa tantangan masih sama seperti yang diucapkan oleh Wimbo Santoso. Dan Jokowi mengatakan perlu adanya strategi penanganan yang lebih spesifik, detail, dan efektif, serta penuh kehati-hatian agar tidak mengganggu upaya-upaya pemulihan ekonomi. Jokowi lantas mengapresiasi jajaran OJK yang dapat berkoordinasi baik satu sama lainnya, dan menurutnya sektor jasa keuangan dengan sektor ini, maksud kami sektor real, harus saling mendukung dan saling menguatkan di tengah kondisi pemulihan ekonomi nasional.
Acara PT IJK 2022 juga berlangsung dengan pemberian apresiasi berupa penghargaan kepada sejumlah pihak sebagai dorongan untuk tetap aktif dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, acara dilanjutkan dengan peluncuran taksonomi hijau Indonesia yang merupakan bagian dari implementasi roadmap keuangan berkelanjutan tahap 2 tahun 2021 hingga 2025 dan inisiatif strategis OJK terkini. Taksonomi hijau merupakan salah satu perwujudan komitmen OJK dalam mendukung pemerintah untuk penanganan dalam presidensi G20 Indonesia yang mengklasifikasikan aktivitas ekonomi hingga adaptasi terhadap perubahan iklim. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Anake.